Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jazilatur Rohmah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Kebetulan saya ada di SDN Baturono dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya, Bu Rizky Amalia. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Baturono yang biasa dipanggil Bu Riris. Assalamualaikum Bu Riris, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohmah. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah Bu Riris. Alhamdulillah ya Bu Riris, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya mengamati proses pembelajaran supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian Bu Riris nanti bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pelayanan dan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, Bu Riris, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, terima kasih Bu Rohmah. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik menunjukkan aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik bisa menuliskan sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Baik Bu Riris, tadi Bu Riris sudah memberikan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu Riris tulis di tujuan pembelajaran nanti. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Iya. Di sini saya menggunakan area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Yang pertama pada area pengembangan pengetahuan yaitu peserta didik dapat menunjukkan beberapa contoh aturan yang ada di rumah dan contoh aturan yang ada di sekolah. Kemudian pengembangan yang kedua yaitu di area pengembangan keterampilan, itu peserta didik dapat melatih rasa percaya dirinya. Jadi di situ nanti peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-temannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengembangkan bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya pada siswa Ibu nanti. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Ya Bu Rahma, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran secara berdiferensiasi. Di situ pertama saya melakukan asesmen diagnostik non-akademik. Lalu setelah itu kita menemukan nih anak yang dengan gaya belajar yang seperti apa. Ada auditori, kemudian visual, kemudian juga ada kinestetik. Nah, kelompok yang anak-anak termasuk auditori ini adalah anak yang cenderung banyak mendengarkan. Nah, jadi kita beri nama stasiun ini adalah stasiun sing a song. Ya. Jadi anak-anak yang mendengarkan
dan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu anak-anak menafsirkan maknanya secara berkelompok, kemudian mereka menulis lirik lagu tersebut. Kemudian yang kedua, Bu Rohma, ada gaya belajar anak-anak yang kinestetik, ya. Anak-anak yang kinestetik ini mereka lebih dominan ke lebih banyak gerak. Jadi anak ini saya beri sebuah permainan semacam botol bowling. Jadi anak-anak nanti bermain bowling yang saya sediakan beberapa botol bekas yang sudah saya isi dengan guntingan materi-materi yang sesuai dengan pada hari itu. Kemudian nanti anak bermain melempar bola. Setelah bisa menjatuhkan semua botolnya, anak-anak bisa mengklasifikasikan materi sesuai dengan yang ada di dalam botol bekas tersebut. Kemudian Bu Rohma, yang ketiga ada anak yang visual, dengan gaya belajar yang visual. Jadi belajarnya ini pakai gambar. Kemudian saya beri nama di stasiun ini adalah Find My Picture, Share. Dan setelah itu mereka akan mempresentasikan gambar yang digambar dengan kelompoknya tersebut, kemudian bisa dengan menggunakan dengan cara bernyanyi supaya lebih menarik dan menyenangkan. Luar biasa sekali ya Ibu ya, strategi yang sudah digunakan besok itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian sesuai dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kira-kira Bu Riris dalam menggunakan model pembelajarannya menggunakan pembelajaran model yang seperti apa? Dan metodenya juga bagaimana? Iya, Bu Rohma, di sini besok pembelajarannya itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya saya juga menggunakan diskusi kelompok, kemudian presentasi di depan kelas dan juga penugasan. Ya, Riris, berarti Ibu nanti akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran based learning dan kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, presentasi dan juga penugasan, ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas besok? Iya Bu Rohma, kebetulan di kelas saya ini sudah termasuk kelas digital. Oh, luar biasa. Ya, jadi di dalam kelas 1 itu sudah ada TV digital yang nantinya dalam pembelajaran saya akan memutarkan beberapa video pembelajaran yang terkait pada hari itu sehingga anak-anak bisa belajar yang lebih menyenangkan dan tidak bosan di dalam kelas. Kemudian juga saya menggunakan media nyata Bu Rohma, yaitu berupa botol bekas yang saya gunakan untuk sebagai nanti praktek anak-anak di dalam kelas. Ya. Berarti kira-kira Bu Riris, kita tadi sudah bercakap sedemikian tadi. Kira-kira untuk besok Bu Riris itu kira-kira melakukannya pada jam keberapa ya? Untuk pembelajaran yang sudah saya rancang itu saya akan melaksanakan di jam ke-5 pada hari Kamis. Oh ya, jadi besok ya kita akan observasi. Nah, baiklah Bu Riris, besok kita akan jumpa di jam ke-5 dan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Riris nanti. Nah, setelah itu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas kita. Adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya Bu Rohma, saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait strategi, kemudian metode dan media apa saja yang akan saya gunakan nanti ketika pembelajaran. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu harus saya persiapkan mulai dari sekarang. Ya,
Terima kasih ya Bu Riris atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih ya Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Riris di kelas 1 yang alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan hari ini akan dimulai pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Riris. Sudah siap Bu Riris? Siap Bu Rahma. Semangat ya. Semangat. Assalamualaikum. Dari tasnya masing-masing. Iya. Sudah? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan, ya. Aturan itu ada di sekolah dan juga ada di rumah. Ada yang tahu tidak contoh dari aturan di rumah? Apa? Beribadah, kemudian ia bangun pagi, terus apalagi contoh aturan yang ada di rumah, membantu orang tua, iya, berpamitan sebelum akan bepergian. Kemudian kalau contoh aturan yang ada di sekolah, ada yang tahu tidak? Menjaga kebersihan, rukun dengan teman. Iya, ternyata sudah banyak yang tahu ya. Pintar sekali anak kelas 1. Nah, sekarang Bu Riris akan putarkan video yang berkaitan dengan aturan di rumah dan aturan di sekolah. Sudah siap menyimak videonya? Sudah siap? Diperhatikan dan didengarkan. Di depan yang berkaitan dengan aturan di rumah dan aturan di sekolah. Sudah siap menyimak dan memperhatikan? Sudah. Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran si muda, si Hawi bareng Bu Linda. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 1. Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar aturan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak hebat di sekolah kita belajar. Kadang guru memberikan PR, kita harus mengerjakannya di rumah. Mengerjakan PR termasuk aturan di rumah ya anak-anak hebat. Sebenarnya apa itu aturan? Aturan artinya tindakan yang harus dilakukan. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi teratur, keluarga menjadi rukun. Nah, aturan di rumah dibuat oleh orang tua
Aturan sekolah dibuat oleh sekolah. Apa saja aturan-aturan itu, anak-anak hebat? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama ada aturan di rumah. Misalnya di sini menjaga kebersihan diri. Diperhatikan itu ada aturan di rumah. Gambarnya sedang ngapain itu anaknya? Ada yang mandi kemudian? Iya, gosok gigi. Lanjut. Menjaga kebersihan diri, contohnya mandi pagi dan sore. Lalu sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur malam. Hidup bersih membuat kita sehat. Kita akan terhindar dari penyakit ya, anak-anak hebat. Contoh aturan di rumah yang lainnya yaitu merapikan tempat tidur. Rapikan spray tempat tidur. Tatalah bantal, kamar akan tampak rapi. Baik anak-anak, tadi sudah diputarkan video mengenai tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah. Sudah mengerti semua? Iya, sudah berdiri bagi di kelompok yang satu. Ya, nanti kalian dapat tugas dari Bu Riris mengelompokkan mana yang termasuk aturan di rumah, mana yang termasuk aturan di sekolah. Tapi nanti kalian cara bermainnya dengan permainan. Ya, paham kelompok satu? Bu Riris mau dengar suara kelompok satu. Halo. Iya, kelompok dua jangan kalah semangat. Hai. Iya, kemudian nanti yang kelompok dua, kalian penugasannya itu berbeda. Nanti Bu Riri sediakan gambar, kalian kelompokkan mana yang termasuk aturan di sekolah, mana yang termasuk aturan di rumah. Siap? Siap. Iya, kelompok tiga mana suaranya? Kelompok tiga ini suaranya paling keras. Habis makan apa tadi? Ya, nanti kelompok tiga kalian disuruh berisme dengarkan macam-macam aturan. Nanti kalian bisa membuat lagu dan dinyanyikan bersama-sama di kelompok tiga. Siap? Siap? Oke. Untuk kelompok satu bisa berbaris di sini. Kelompok satu berbaris. Ya, nanti cara permainannya seperti ini. Didengarkan dulu sayang. Di depan kalian ada satu bola. Ya, nanti bolanya kalian gelindingkan. Kalian tahu tidak permainan bowling yang digelindingkan, tapi nanti harus menjatuhkan beberapa botol yang ada di depan. Ya, didengarkan. Halo kelompok satu. Di botol ini satu. Iya, di depan kalian sudah ada satu bola. Ya, nanti kalian gelindingkan ke depan, harus mengenai botol yang ada di sini. Ya, di dalam botol ada apa ini? Ada sedotan yang berisi kertas. Nanti kertasnya kamu lihat. Di situ ada gambar mana yang termasuk aturan di rumah, mana yang termasuk aturan di sekolah. Siap? Siap? Sudah siap bermain? Iya. Coba Haikal dulu digelindingkan. Incar mana yang mau dijatuhkan. Tepuk tangan buat Haikal. Dapat botol. Coba diambil botolnya Mas Haikal. Diambil, bentar. Dibuka dulu. Sekolah. Dilepas dulu, lemnya dilepas dulu. Iya, satu kali lagi dibuka. Dilepas dulu lemnya.
Sekarang masih ada 6 botol lagi. Coba Mas Miza. Diincar pelan-pelan saja. Tepuk tangan buat Miza. Ayo dilihat dulu botol yang sudah jatuh. Yang sudah jatuh, nah dibuka kertasnya. Coba dilihat itu termasuk aturan di mana Mas Miza? Ya, ditempel dulu. Selanjutnya gambarnya natural di mana? Ditempel lagi. Ditaruh di tempat yang kosong. Nah, ya, seperti itu. Sudah, ambil dulu balonnya. Berarti mundur, gantian temannya. Ayo Rangga. Mana yang diincar itu botol-botol yang masih ada, diincar, dijatuhkan. Dapat 1. Tepuk tangan buat Mas Rangga. Dilihat dulu gambarnya. Aturan di mana itu Mas Rangga? Di rumah. Boleh ditempel? Ditempel dulu. Ya, ditaruh yang masih kosong tempatnya. Selanjutnya masukkan, diambil bolanya. Ya. Boleh digelindingkan. Dapat berapa itu? Dapat 2. Boleh, langsung diambil ya. Tinggal 1. Aturan di mana itu masukkan? Di sekolah. Boleh ditempel? Itu aturan di mana? Ini tadi aturan di mana? Sini, kita di sini. Ya. Terakhir, tinggal 1 botol terakhir. 1 botol terakhir. Ayo Mbak Reva. Tidak dapat. Nanti temannya Mbak Uus. Ayo Mbak Uus. Ayo diincar, tinggal 1 botol ini. Ayo diincar. Masih gagal lagi. Coba ayo Andika lagi. Diambil botolnya, dilihat gambarnya, termasuk aturan di mana itu. Ya, untuk yang kedua persiapan. Di kelompok 2 ini Bu Iris ada gambar, diperhatikan ya, gambarnya aturan di rumah dan di sekolah. Ya, ini nanti dikerjakan. Jangan lupa diwarnai untuk yang aturan di rumah ya, ini ada gambar rumah. Kemudian juga ada aturannya. Gak capek itu sudah. Ini bentar, satu-satu. Oke, silakan dikerjakan itu dulu.
Iya, iya, itu dulu saya yang dikerjakan. Aturan di rumah sudah tahu ya tadi. Coba dengarkan sama-sama. Inilah contohnya, marilah dengarkan. Satu bangun pagi, dua beribadah, yang ketiga hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah ketika akan bepergian. Jadi anak baik yang patuh aturan, supaya hidupmu tertib dan nyaman. Sekarang yang ditulis untuk yang aturan di sekolah ya. Ini lagunya nanti seperti itu, naik becak nadanya. Tahu? Ya. Ayo kita sekolah. Ayo kita sekolah. Ini Bu Riri sini aja, Bu Riri putarkan ya. Aturan di rumah ada
aturan di rumah. Ya. Disebutkan gambarnya itu sudah ngapain? Mas Mizan boleh bersuara. Gambar yang pertama itu apa? Sholat. Ya, kemudian dilihat lagi gambar selanjutnya. Itu gambar apa Mas Mizan? Membersihkan. Membersihkan. Membersihkan kamar. Ya, kemudian ada gambar apa lagi? Membersihkan mainan. Mas Elon, hadap ke depan biar temannya melihat. Ya, itu gambar apa saja sholat, dan dengan orang tua. Ya, disebutkan Mas Elon. Ayo pakai ini. Pamitan dengan orang tua. Berpamitan dengan orang tua. Kemudian ini gambar apa ini Mas Elon? Sholat. Sholat berjamaah. Terus ini Membersihkan kamar. Membersihkan kamar. membersihkan Kamar. tempat tidur. Coba Mbak Reva disebutkan itu ada apa saja gambarnya. Iya ini nggak apa-apa dari sini. Membersihkan tempat tidur. Iya terus. Hormat orang tua. Iya hormat orang tua. Ada apa lagi? Membersihkan mainan. Iya merapikan mainan. Sudah Pamitan orang tua. berpamitan dengan kedua orang tua. Salat. Sholat. Membersihkan tempat tidur. Iya. Tepuk tangan dong buat Kelompok 1. Tepuk tangannya mana nih? Ya, dikembalikan lagi sayang. Ditaruh sana. Ya, ditempel ini ya, ditempel hasil karya kalian, ditempel dulu. Ya, diluruskan dengan yang atas. Ya, ditempel yang bagus. Bawahnya 2 ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang maju sayang. ini pakai satu gambar aja. Ayo maju sayang. Maju ini. Aturan di sekolah. Sekarang disebutkan gambarnya itu. Ayo. Kamu sayang. Sesuai dengan ini. Ayo ini dijelaskan aturan. Baru ngomongnya. Contohnya apa? Dilihat gambarnya dulu. Disebutkan gambarnya. Belajar dengan tertib. Ya, Mengikuti upacara tertentu. ya, datang tepat waktu. Kemudian ada apa lagi? Bersalaman dengan. Iya. Di situ ada apa lagi? Baik anak-anak, sebelum pulang, Bu Riris mau tanya nih, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Aturan di rumah, kemudian aturan di sekolah. Sudah tahu contoh aturan di rumah, contohnya apa? Contoh aturan menjaga kebersihan rumah, pintar sekali. Ada lagi merapikan tempat tidur, merapikan mainan. Kalau contoh aturan yang ada di sekolah, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, belajar dengan tertib. Iya, semuanya pintar. Boleh dong kita kasih tepuk BOW untuk kelas 1. Tepuk BOW. Wow, keren. Tepuk tangan buat kelas 1. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat
bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Diikuti semuanya ya. Saya bikin, saya rasa. Saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. duduk yang rapi, siap berdoa. Suaranya mana? Satu-satu kan? Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, dua cekatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat, dua. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi empat, dua menara. Empat jari kanan, Empat jari kiri, gabung menjadi delapan. empat jari kanan, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bu Iris akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pulang jadi kalau pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazilatul Rahma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan berwawancara dengan rekan guru saya, guru kelas 1 SDN Batu Rono yang telah saya observasi pembelajarannya. Namanya adalah Ibu Rizky Amalia. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Bu Rohma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu Riris. Kemarin saya sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas 1. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Riris setelah saya observasi kemarin? Alhamdulillah Bu Rohma, pembelajaran yang saya lakukan di kelas 1 berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, Bu Riris, ketika pembelajaran sedang berlangsung, pasti kita akan membuat area pengembangan. Kira-kira area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan, termasuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran kemarin? Area pengembangan yang saya lakukan adalah area pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, di sini
tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa mengerti manakah aturan yang ada di sekolah dan manakah aturan yang ada di rumah. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, di sini saya melatih anak-anak pada waktu pembelajaran. Ini pembelajarannya berpusat pada siswa, jadi anak-anak belajar percaya diri. Di situ anak-anak melakukan kegiatan berdiskusi, kemudian menampilkan hasil diskusinya yaitu sebuah presentasi. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang saya ambil yaitu yang pertama menyiapkan modul ajar, kemudian menyiapkan beberapa media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Jadi untuk area pengembangannya tadi adalah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Kira-kira Bu Lilis kemarin waktu pembelajaran sudah berjalan dengan baik apa belum ya Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada kekurangan. Nah, jelas suatu pembelajaran pasti kan ada kekurangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi ya. Kira-kira kemarin waktu pembelajaran di kelas Bu Lilis, kendala atau kekurangan apa yang Ibu alami? Kekurangan yang saya alami Bu Rohma, ini mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain. Di kelas saya itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau menurut Bu Lilis tadi ada siswa yang masih kurang aktif. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Lilis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang Ibu rasa tadi belum bisa optimal di kelas? Mungkin saya akan melakukan pendekatan, kemudian saya akan mengelompokkan sesuai dengan minat dari peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran nanti saya akan melakukan tes asesmen awal yang pertama. Kemudian di situ nanti akan saya kelompokkan menjadi 3. Mungkin ada yang termasuk siswa yang auditori, kemudian ada yang termasuk visual, kemudian kinestetik. Jadi sebelum pembelajaran saya akan melakukan asesmen awal. Jadi bagaimana sih kesiapan belajar siswa peserta didik tersebut untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya ajarkan pada hari itu. Dan tujuannya Bu Lilis tadi adalah anak lebih aktif ya Bu ya. Nah, baik, untuk rencana ke depan ya Bu ya, itu adalah proses pembelajaran yang bisa membuat murid-murid nyaman ya Bu ya, sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka itu. Nah, kira-kira nanti Ibu akan melakukan perubahan apa atau rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan kira-kira kapan? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bu Rohma, kemungkinan di awal semester genap karena sudah di penghujung semester tadi. Ya, baiklah Bu Lilis, terima kasih atas segala jawaban-jawaban yang telah disampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya bagi saya. Semoga Bu Lilis selalu semangat mengajar dan sehat